Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Umi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 44 Pekanbaru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Umi Nuri Marfuah. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu empati, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada KD 3.2 ini yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta berempati terhadap sesama. Anak-anak Umi sudah tahu belum apa arti empati itu? Berikut akan menjelaskan. Nah, empati yaitu keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikirannya sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati bisa diartikan sebagai kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau seandainya teman sedih, kita ikut sedih. Kalau teman bahagia, kita tetap ikut bahagia. Kalau misalnya melihat orang mendapatkan rezeki mereka kemudian bahagia, ya kita merasakan seperti apa yang dia rasakan. Contohnya, bisa kalian lihat pada contoh yang Umi berikan ini. Nah, ini adalah kumpulan anak-anak yatim. Anak-anak Umi pasti udah tahu kan bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Tentu sedih. Tidak bisa ngobrol dengan orang tuanya, tidak bisa minta apa yang dia inginkan. Nah, bagaimana cara kita berempati dengan mereka? Yaitu dengan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat contohnya. Di situ ada teman sedang sedih, kemudian teman lainnya pun menenangkan, merasakan seperti apa kesedihan yang dialami oleh temannya. Nah, dalil nakli dari sikap empati itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, ada anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang membuat mereka sakit hati, karena itu juga akan membuat Allah dan Rasulullah sangat tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Nah, selanjutnya birrul walidain. Anak-anak Umi tahu birrul walidain? Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Dengan cara menghormati, menyayangi, patuh dan taat, bersikap sopan dan santun, serta membahagiakan dan menyenangkan mereka. Anak-anak ini bisa lihat kan? Ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang bayi yang sedang dimandikan oleh orang tuanya. Dulu kita baru lahir dari perut ayah ibu kita, dari perut ibu kita, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa mandi sendiri, belum bisa makan sendiri. Nah, itu semua siapa yang membantu kita? Tentunya ibu dan ayah kita. Kalian bisa lihat contoh. Ini adalah seorang ibu yang digendong oleh anaknya untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji. Anak-anak ini bisa lihat contoh cerita dari Uwais Al-Qarni, di mana namanya tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Kenapa? Coba anak-anak cari ceritanya.
Bisa menceritakan bahwa perjuangan Uwais Al-Qarni membawa ibunya dengan cara menggendongnya dari daerah Yaman sampai ke Mekah. Jauh sekali. Anak-anak ibu bisa nanti cari ceritanya ya. Selanjutnya, ini adalah gambaran seorang anak yang meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kita sebagai anak tentu tidak luput dari kesalahan. Makanya minimal setahun sekali pada perayaan Hari Raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk meminta maaf kepada kedua orang tua. Selanjutnya, ini adalah gambar seorang ibu memandikan anaknya. Anak-anak bisa lihat, hanya dengan kegiatan yang kecil saja, seperti mandi. Satu hari kita mandi berapa kali? 2 kali. Kalau 1 hari 2 kali, tentu 1 minggu 7 hari dikalikan 2, 14 kali kita mandi. Siapa yang memandikan? Kalau tidak ibu, tentu ayah kita. Karena kita belum bisa apa-apa, belum bisa mandiri. Dalam 1 bulan, kita mandi bisa sampai 60 kali. Dalam 1 tahun, kita mandi bisa sampai 730 kali. Anak-anak Umi yakin sekali. Mandi sampai usia 5 tahun, kita mandi sebanyak 3.650 kali. Dimandikan orang tua, 3.000 kali kita dimandikan orang tua. Tapi orang tua hanya sekali saja meminta dirinya untuk dimandikan ketika kapan? Ketika mayatnya sudah terbujur kaku, saat itulah ayah dan ibu kita meminta kita untuk memandikannya sekali seumur hidupnya. Tidakkah kita mau berbakti kepada kedua orang tua? Selanjutnya, birrul walidain berasal dari Nabi Muhammad SAW. Birrul walidain terdiri kata birru dan al-walidain. Al-birru artinya kebajikan, sedangkan walidain artinya 2 orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Jadi birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Dalil nakli berbakti kepada kedua orang tua terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Anak-anak bisa lihat di Al-Quran. Dan sembahlah Allah. Janganlah kamu mempersekutukan dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Bentuk-bentuk birrul walidain antara lain yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua mengenai pendidikan kita, pekerjaan yang akan kita jalani, maupun masalah lainnya. Kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih. Yang ketiga, membantu ibu dan bapak secara fisik ataupun material. Kemudian mendoakan kedua orang tua kita. Nah, saat orang tua tiada ataupun orang tua sudah tidak ada lagi di dunia ini, ada banyak cara kita berbakti juga kepada kedua orang tua. Yang pertama, melaksanakan wasiat yang diberikan oleh kedua orang tua. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan teman-teman beliau. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang telah dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Yang keempat, mendoakan ayah dan ibu kita, karena doa anak yang soleh itu tidak ada hijabnya, tidak ada putusnya, langsung. Kemudian yang kelima, beramal soleh yang diniatkan kepada kedua orang tua, seperti berkurban, berinfak, dan sedekah, serta haji dan umroh atas nama orang tua. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak Umi,
Tulis nama dan kelas yang lengkap di kertas tugas. Kemudian yang kedua, tugasnya yaitu menulis doa untuk kedua orang tua serta artinya. Yang ketiga, kalian foto dan kirim ke WA Umi. Yang keempat, tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiarisme alias mencontek. Makanya kalian harus tulis namanya langsung ya. Nah, selanjutnya hormat kepada guru. Kenapa kita harus menghormati guru? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Laisa minna man lam yujilla kabiruna wa yarhama shaghirana wa ya'rif li'alimina." Tidak termasuk golongan kami yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Nah, ini adalah kegiatan kita di kelas, biasanya belajar bersama guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita, karena ilmu yang kita dapatkan dari guru itu akan dapat kita terapkan tidak hanya untuk masa sekarang saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Bagaimana adab kita terhadap guru supaya ilmu yang diberikan oleh guru itu dapat terpatri dalam kehidupan kita? Yang pertama salah satunya yaitu kalau menemui guru maka hendaklah memberi salam. Yang pertama salam dulu dengan gurunya. Kedua, jangan banyak ngomong-ngomong aja di hadapan gurunya. Yang ketiga, jangan ngobrol sebelum guru bertanya kepadanya ketika belajar di kelas. Yang keempat, jangan bertanya kepada guru sebelum kalian minta izin dulu dengan guru. Yang kelima, jangan menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan guru. Yang keenam, jangan mengisyaratkan kepada guru dengan menyalahi pendapatnya. Dan seterusnya sampai nomor 13, bersangka baik dengan guru. Nah, adab terhadap guru apa saja supaya ilmu yang kita dapatkan itu barokah? Yang pertama, seperti tadi memberikan salam kepada guru. Yang kedua, duduk dengan sopan. Yang ketiga, kalau ingin bertanya, minta izin dulu dengan gurunya. Keempat, senantiasa menyampaikan sikap menerima pendapat guru. Yang kelima, hindari perbuatan perkataan yang bisa menyinggung guru. Yang keenam, memberi bantuan kepada guru apabila bisa kita bantu. Kemudian yang ketujuh, berbicara baik dengan guru dan tidak meninggalkan suara ketika berbicara dengan guru. Jangan sampai tinggi suara kita daripada guru yang naiknya. Nah, tugas untuk anak-anak Umi yaitu yang pertama, tulis nama lengkap dan kelas di kertas tugas. Kemudian soalnya, bagaimana cara memperingatkan teman yang memiliki sikap kasar terhadap guru, seperti melawan perkataan guru, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, keluar dari kelas jika guru sedang menjelaskan materi, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyikapinya? Buatlah jawaban anak-anak Umi dalam setengah halaman itu. Silakan foto dan kirim ke WA Umi. Yang pastinya tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiarisme alias mencontek punya teman. Makanya kalian harus buat nama lengkap dan kelas di kertas tugas kalian masing-masing. Baik, mari kita tutup materi kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dengan membacakan doa kafaratul majlis alias doa penutup majelis. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini barokah. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.